Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas sesi ketiga ya dari kecerdasan digital. Teman-teman mungkin sebelumnya sudah menghadiri introduction dari Pak Novan dan Pak Astono, kemudian menghadiri juga kelas kedua dari Mas Udin ya. Saat ini saya akan menyampaikan kelas ketiga tentang data mining tools ya. Sebelumnya, perkenalkan dulu, nama saya Angga Maulana Purba. Hari ini mungkin kita akan membahas pembahasan yang sedikit lebih teknis begitu ya, sedikit lebih teknis dan saya harap masih bisa diikuti oleh teman-teman karena kalau saya lihat dari latar belakang teman-teman kayaknya memang banyak yang jurusan dari non komputer juga ya, jadi mungkin perlu ada semacam perkenalan dulu tentang tools-tools yang dipakai di data mining seperti itu. Jadi hari ini mungkin saya akan cover hampir semuanya, um, tapi masing-masing untuk introduction aja ya. Jadi nggak begitu dalam begitu, nanti yang detail-detailnya nanti akan disampaikan oleh sesi-sesi berikutnya begitu. Um, Judulnya ini data mining tools, kemudian detailnya seperti overview, classification, clustering, regression, association rules, dan disertai dengan contoh-contoh studi case-nya ya, seperti itu. Oke, saya coba present ini. Untuk pertama mungkin saya akan coba untuk merekap ya pertemuan sebelumnya dengan Mas Udin ya. Apa itu data mining gitu kan? Data mining adalah disiplin ilmu yang mempelajari metode untuk mengekstrak data menjadi pengetahuan atau menemukan pola dari suatu data begitu. Jadi ini saya ambil dari presentasinya Mas Udin kemarin yang mendefinisikan apa itu data mining gitu. Jadi ya teman-teman bisa carilah itu di buku teori tentang definisi data mining begitu. Saya ambil kata kuncinya saja ya sebenarnya. Kata kunci yang saya pengen ambil sebenarnya satu, data historis. Jadi data mining gitu kan kalau kita translatekan secara mentah gitu ke bahasa Indonesia kan data dan mining atau menggali data gitu. Jadi tentu saja harus ada datanya dulu kan sebelum kita memining gitu kan. Jadi kata kunci yang pertama adalah data historis atau data kejadian di masa lalu yang sudah tersimpan begitu. Jadi bisa data itu tersimpan secara rapi gitu, terformat dalam suatu RDBMS misalnya. Kalau teman-teman um, tahu tentang PostgreSQL atau MySQL begitu kan, sudah tersimpan secara rapi dengan konsep relational database, atau datanya itu disimpan di dalam bentuk Excel gitu dengan format yang konsisten gitu misalnya, atau datanya itu bisa disimpan secara mentahan gitu. Jadi misalnya disimpan PDF, disimpan gambar gitu kan. Kan sering sekali kan instansi-instansi itu sering minta scan KTP gitu atau scan KK gitu. Kemudian gambar-gambar itu disimpan, CPG mentah itu disimpan di suatu gudang server gitu. Jadi ya kata kunci yang pertama adalah data historis atau data yang sudah tersimpan begitu, data yang sudah ada begitu di suatu warehouse tertentu atau suatu tempat penyimpanan tertentu. Baik itu yang telah terformat bagus maupun yang belum gitu. Kata kunci yang kedua adalah pola atau pattern gitu ya. Saya ambil kata kunci yang kedua pola atau pattern. Jadi ya, tugas dari data mining itu nanti akhirnya adalah mencari pola dari data yang telah tersimpan tersebut. Seperti itu. Ini ya, saya ambil aja beberapa presentasi dari Mas Udin yang kemarin ya. Jadi intinya ada himpunan data gitu, ada kumpulan data yang sudah tersimpan. Kemudian diproseslah itu dengan metode data mining. Kemudian keluarlah
bisa diambil insight atau pengetahuan yang tervisualisasikan dari data-data tersebut gitu. Ini saya ambil juga dari presentasi kemarin ke Mas Udin biar sinkron ya. Mas Udin kemarin ambil buku Data Mining Rules dari Larousse tahun 2005 ya. Mungkin kalau teman-teman pakai buku ini sudah familiar dengan gambar ini. Tapi kalau misalnya teman-teman nanti pakai buku teori yang lain juga tidak apa-apa sebenarnya. Cuman ini yang kita pakai dan ya, sepertinya sudah menggambarkan mungkin sebagian besar dari problem-problem yang kita hadapi di data mining gitu. Jadi ada estimation, ada forecasting, ada classification, ada clustering gitu, ada association gitu. Jadi nanti kalau di data mining itu ya rata-rata yang kita hadapi adalah hal-hal semacam ini atau problem-problem yang didefinisikan di buku ini Data Mining Rules. Untuk kelas ini kan saya coba untuk memberikan introduction gambaran umum ya masing-masing dari problem ini dan mungkin akan saya berikan contoh yang sesederhana mungkin supaya teman-teman bisa bisa langsung nge-grab gitu apa sih sebenarnya problem-problem yang ada di data mining gitu. Mungkin bagi teman-teman yang udah levelnya udah middle atau udah advance gitu mungkin ya di skip boleh mungkin kelas ini, tapi kalau mau dengerin ya alhamdulillah gitu kan. Jadi siapa tahu ada informasi yang tiba-tiba wah berguna, wah ini aku belum tahu nih, siapa tahu kan kayak gitu. Oke. Jadi karena variasi dari latar belakang teman-teman ya, nggak semuanya dari jurusan komputer gitu, jadi perlu ada perkenalan dulu supaya kita nanti bisa jalan bareng-bareng gitu di kelas kecerdasan digital ini. Seperti itu. Saya mulai dari classification ya. Jadi classification. Jadi apa itu klasifikasi? Jadi kalau teman-teman mau cari definisi banyak sih sebenarnya di internet begitu, atau mau cari di buku-buku teori sebenarnya banyak gitu. Cuman kalau di sini saya nggak akan banyak-banyak pakai definisi teoritis begitu, saya langsung aja pakai pendekatan contoh gitu aja yang lebih simpel ya. Jadi apa itu klasifikasi? Sebenarnya klasifikasi itu bisa dijelaskan, digambarkan dengan tabel seperti ini aja gitu. Jadi misalnya teman-teman ya mau ngajarin gitu, mau ngajarin komputer gimana caranya nebak gambar gitu kan. Jadi teman-teman ceritanya punya kumpulan gambar di komputer teman-teman gitu kan, di folder gitu. Teman-teman suka downloadin gambar misalnya kucing sama kelinci gitu. Jadi ada gambar 1.jpg sama gambar 2.jpg sampai mungkin ratusan gitu ya jumlahnya atau ribuan gitu saking ngefansnya sama kucing sama kelinci gitu. Jadi apa klasifikasi itu? Jadi klasifikasi itu sebenarnya kita ngumpulin nih data yang tadi sudah tersimpan, kemudian dihitunglah. Jadi semacam ada feature begitu, ada semacam feature. Jadi fitur itu sebenarnya adalah kolom seperti ini yang dia memberikan ciri khas terhadap satu data gitu. Jadi dia bisa membedakan antara gambar 1 DJPG dengan gambar 2 DJPG dengan yang lainnya gitu. Jadi dia kan bisa memberikan ciri khas gitu. Tapi ciri khasnya ini tidak bisa dibahasakan manusia begitu ya. Maksudnya dia itu tipenya angka gitu atau formula angka gitu, tidak bisa dijelaskan dengan kata gitu loh. Maksudnya ada formula matematis yang itu akan menghasilkan deretan angka begitu yang nanti akan menjadi fitur atau menjadi ciri khas dari data tersebut. Nah, gimana caranya kita ngajarin komputer untuk mengenali mana gambar kelinci, mana gambar kucing? Langkah pertama adalah ngelabelin. Jadi setelah teman-teman ngumpulin gambar nih ya, kemudian dilabelin nih, gambar 1 itu ternyata kucing, gambar 2 ternyata kelinci, seperti itu. Kemudian ada suatu cara atau metode atau algoritma gitu yang nanti
menggenerate fitur ini. Misalnya di sini saya coba contohkan simple aja misalnya. Jadi gambar itu kan terdiri dari red, green, sama blue kan. Nah, di sini saya coba fitur yang sederhana saja sih. Misalnya dari keseluruhan gambar itu rata-rata merahnya berapa gitu. Kemudian rata-rata hijau berapa, rata-rata biru itu berapa. Nah, itu saya jadikan feature gitu untuk menjadi ciri khas atau menjadi karakteristik dari masing-masing data. Kemudian saya labelin gitu, kucing dan kelinci. Nah, setelah saya labelin seperti ini, saya kumpulkan semuanya. Nah, kemudian saya akan melatih komputer saya untuk menebak gambar 3.jpg. Nah, jadi gambar 3.jpg ini gambar baru yang belum dikenali komputer sebelumnya. Saya perintahkan komputer untuk menebak apa itu gambar 3.jpg itu isinya apa gitu kan. Nah, nanti dia akan menebaklah di sini uh, apakah dia kelasnya kucing atau kelasnya kelinci seperti itu. Jadi klasifikasi itu sebenarnya seperti itu. Teman-teman bisa bikin kata-kata sendirilah mau klasifikasi itu seperti apa. Yang terpenting sederhananya klasifikasi itu seperti ini. Kemudian data apa yang biasanya sering dihadapi di dalam klasifikasi itu. Nah, mungkin teman-teman nanti yang tidak sependapat boleh, tapi rata-rata yang saya hadapi berdasarkan pengalaman saya, data-data yang sering dihadapi adalah 3 biasanya. Data-data teks, misalnya contohnya data sosial media gitu atau data dari berita gitu, kemudian diambil, di-grab gitu, hasilnya kan berupa teks. Nah, kemudian ada data gambar misalnya, ini yang saya fokusnya berada di sini sebenarnya di computer vision. Jadi contohnya misalnya saya ambil data dari CCTV dan bentuknya gambar seperti itu. Kemudian ada data sinyal gitu. Jadi data satu dimensi biasanya contohnya misalnya data suara atau mungkin data dari seismograf itu ya yang data gempa itu ya. Kemudian ini adalah gambaran umum dari pattern recognition ya. Jadi sebenarnya sebelum kita bicara tentang klasifikasi itu sebenarnya teman-teman itu idealnya mengambil mata kuliah pattern recognition gitu. Jadi istilahnya teman-teman bisa mendapatkan gambaran umum ya gitu istilahnya. Kalau saya itu istilahnya itu saya bisa lihat dari mata elang gitu ya, dari atas gitu kan, dari benar-benar bisa lihat ke bawah, bisa lihat di bawah itu ada apa aja. Jadi teman-teman bisa lihat keseluruhan dari sistemnya. Kemudian kalau teman-teman tertarik baru turun untuk belajar di fokus-fokusnya gitu. Jadi bisa dari generalnya dulu, kemudian masuk ke arah yang lebih spesifik gitu. Jadi ini basic dari flowchart pattern recognition. Rata-rata hampir semuanya seperti ini ya. Apa namanya? Kalau misalnya kita buat classification system begitu. Jadi ada sensor masuk, kemudian fitur generation, fitur selection, classifier design, dan juga sistem evaluation. Nah, masing-masing proses ini beda-beda ternyata tergantung data yang tadi saya sebutkan. Jadi kalau misalnya teman-teman mau memproses data teks gitu misalnya, jadi di sensor ini teman-teman nanti inputannya berupa teks biasa, kemudian perlu ada apa namanya istilahnya pre-processing teks, gimana caranya ngilangin stop word, gimana caranya apa namanya menghilangkan kata-kata yang typo misalnya seperti itu. Nah, kebetulan setiap data-data jenis data tersebut ada mata kuliahnya nih. Jadi teman-teman sebenarnya lebih bisa fokus di suatu data tertentu ketika teman-teman ngambil misalnya kalau misalnya teman-teman tertarik di bidang teks bisa langsung mengambil mata kuliah NLP ya, Natural Language Processing ya. Jadi di sini teman-teman bisa belajar dari presupposing text, dari gimana caranya merepresentasi data menjadi fitur, kemudian fitur selection juga nanti akan dipelajari di NLP gitu. Kemudian kalau teman-teman misalnya tertarik ya di
bidang gambar gitu di computer vision, teman-teman bisa ambil mata kuliah yang lebih fokus di sini, yaitu pengolahan citra digital ya. Jadi nanti teman-teman belajar nih dari caranya information retrieval ya. Jadi ngambil gambar itu dari sensor kamera. Kemudian teman-teman nanti belajar color space di gambar, misalnya teman-teman nanti belajar tentang RGB, tentang HSV, kemudian teori dibaliknya, kemudian gimana teman-teman caranya memperprocessing gambar, gimana caranya memperbaiki noise, seperti itu. Kemudian gimana caranya mengekstraksi fitur dari gambar tersebut. Nah, itu yang misalnya gambar. Kalau misalnya sinyal, ya sama, teman-teman juga harus ngambil mata kuliah pengolahan sinyal digital gitu. Jadi nanti teman-teman di mata kuliah itu bisa belajar lebih fokus tentang gimana caranya ngambil dari sensor, kemudian datanya itu nanti jadi seperti apa, analog atau digital kah. Kemudian nanti teman-teman bisa bekerja di domain waktu, kemudian kalau mau bekerja di domain frekuensi juga bisa, itu nanti bisa di-convert dengan Fourier transform gitu. Ya, jadi teman-teman bisa lebih fokus mendalami masing-masing step ini di mata kuliah tertentu begitu. Nah, kemudian eh, itu tadi istilahnya mempersiapkan datanya sebelum dimasukkan ke dalam suatu classifier gitu kan. Jadi istilahnya machine learning itu nanti ada di ujung sini sebenarnya. Jadi ketika kita membahas tentang machine learning, kita bahas tentang JST, jaringan saraf tiruan, nah itu sebenarnya dia ada di ujung sini gitu, ada di istilahnya ada di tempat masaknya gitu kan. Jadi ini ketika masuk ini kan teman-teman nyiapin bahan makanannya, nyiapin bumbunya gitu, ngerajang gitu kan, nyiapin semua makanannya gitu. Nah, ketika sudah siap itu semuanya, nah siap untuk dimasak, siap untuk digodok, digoreng gitu ya, masuk ke classifier gini. Jadi nanti teman-teman bisa fokus untuk mempelajari masing-masing step itu di setiap mata kuliah ini. Jadi kalau masuk ke classifier design, teman-teman bisa mengambil mata kuliah machine learning. Cuman kadang-kadang di setiap mata kuliah ini begitu banyak irisan gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman masuk ke mata kuliah NLP biasanya juga sekaligus belajar machine learning-nya. Kalau misalnya teman-teman belajar machine learning biasanya sekalian proses depannya juga juga ikut gitu kan di NLP-nya. Padahal itu sebenarnya entitas yang berbeda. Cuman memang kalau di kelas itu kalau kalau jelasinnya nggak runut gitu dari depan ke belakang memang agak susah gitu. Jadi memang perlu saling beririsan begitu. Tapi cuman kalau misalnya teman-teman mau lihat komponen demi komponennya, nah ini yang bisa saya ceritakan gitu dari suatu pattern recognition system seperti itu. Kemudian saya akan masuk ke contoh gitu, contoh tentang klasifikasi gitu. Saya ambil contoh yang sederhana. Di sini contoh klasifikasi teks gitu misalnya. Jadi misalnya teman-teman ngumpulin nih data teks dari Twitter begitu. Teman-teman ngumpulin data teks dari Twitter, kemudian teman-teman labelin kelasnya menjadi negatif dan positif gitu. Kemudian di pre-processing, sederhana saja pre-processingnya untuk saat ini cuma ngilangin itu aja tanda bacanya aja, dan juga ngilangin misalnya ada user seperti ini. Kemudian jadinya seperti ini. Jadi setelah hasil pre-processingnya hasilnya seperti ini misalnya. Kemudian kita bentuk fiturnya. Tadi kan saya sudah cerita tentang fitur ya. Fitur adalah suatu kolom gitu yang membedakan antara satu data dengan data yang lainnya. Nah, bagaimana merepresentasikan data fitur di NLP gitu. Nah, ini adalah salah satu cara ya, bukan satu-satunya cara, tapi salah satu cara yaitu dengan back of word. Jadi
Ada berbagai macam cara, ada backover, nanti ada word embedding, ada lain-lainnya. Nanti bisa dipelajari lebih dalam di NLP. Ini salah satu caranya. Jadi teman-teman kumpulin semua word atau tokenisasi kata, misalnya good morning, misalnya ini mau nanya ini korupsi enggak sih, semuanya dikumpulin jadi satu, tebang, pilih yang mau ditebang, penindakan, misalnya seperti itu. Semua teksnya dikumpulin jadi satu, kemudian di-generate kata-kata yang unik dari seluruh kata-kata yang ada di korpus besar itu nanti. Nanti dia akan menggenerate kata-kata yang unik ya, seperti good, morning, mau, tebang, pilih, kelas gitu. Kemudian kita hitung nilai masing-masing term frekuensinya atau kemunculan dari katanya. Biasanya seperti itu. Ini teknik yang bisa digunakan oleh teman-teman yang berada di jurusan yang lebih ke NLP ya. Jadi ini lebih ke term frekuensi. Jadi misalnya di sini teksnya good morning, mau nanya ini korupsi enggak sih? Nah ini good-nya muncul satu kali, morning muncul satu kali, mau muncul satu kali, tebang nggak ada, pilih nggak ada. Nah ini nanti akan banyak sekali ya, ini nanti kolomnya nanti jumlahnya bisa ribuan atau puluh ribuan gitu ya, tergantung besarnya korpus dari teks ini. Nah kemudian ada istilahnya, ada kelemahan begitu ya jika kita menggunakan term frekuensi aja, jadi kemunculan kata aja seperti ini. Kelemahannya adalah jika kata itu muncul di setiap Twitter gitu. Jadi kata itu muncul di setiap Twitter, maka kata itu sebenarnya tidak memberikan kontribusi gitu terhadap perbedaan gitu. Misalnya analoginya seperti ini, teman-teman pengen membedakan atau mengkarakteristikan siswa-siswa SMP gitu kan, siswa SMP gitu. Gimana caranya membedakan satu anak dengan yang lainnya gitu. Kalau kita ambil fitur baju dan celananya saja gitu, otomatis itu bukanlah fitur yang baik karena semuanya pakai baju putih dan pakai celana biru ya kan. Jadi itu tidak bisa menjadi pembeda gitu, tidak bisa menjadi pembeda dan tidak bisa menjadi fitur yang baik. Nah, oleh karena itu, gimana caranya? Di setiap fitur itu ada semacam pembobotan gitu ya, atau mana nih fitur yang punya kontribusi besar terhadap karakteristik suatu suatu Twitter begitu kan. Jadi para peneliti di NLP itu sering meneliti tentang hal ini dan menemukan ide tentang TF-IDF. Jadi tidak lagi dihitung satu begitu, tidak lagi ketika ada kemunculan kata itu dihitung satu, tapi kemudian dilakukanlah semacam pembobotan gitu agar ketika ada kata-kata yang muncul di semua Twitter. Jadi misalnya kata mau ini kan muncul di semua Twitter. Nah, itu kan berarti tidak menjadi pembeda yang bagus gitu kan. Maka dari itu diberikan bobot yang lebih rendah begitu. Itu apa namanya? Secara intuisi seperti itu. Nah, kemudian ini contoh perhitungan. Jadi contoh perhitungan dari klasifikasi teks ya. Saya harap teman-teman nggak langsung terintimidasi dengan formula ini. Saya akan coba jelaskan. Jadi sebenarnya untuk membahas naive bias ini teman-teman sebenarnya harus belajar dulu tentang conditional probability ya. Jadi kalau dulu waktu kita masih SMP kita belajar tentang probability dadu gitu kan. Berapa probability dadu muncul angka 2 gitu kan, karena dia cuma ada di satu sisi, kemudian semua sisinya ada 6, maka 1/6 gitu misalnya. Jadi kalau misalnya ada conditional probability, konsepnya adalah misalnya probability hari ini hujan karena
mendung misalnya, atau probability hari ini hujan karena ada angin seperti itu. Jadi probability A karena B gitu. Jadi itu yang disebut dengan conditional probability. Nah, naive Bayes itu sumbernya dari situ gitu. Jadi ini adalah rumus yang paten gitu, yang mungkin kalau teman-teman dari orang-orang statistik gitu mungkin udah katam lah dengan rumus ini. Jadi ini adalah rumus naive Bayes begitu. Naive Bayes rumusnya adalah um, P A karena B adalah likelihood. Jadi ini likelihoodnya PB karena A dikali dengan peluang priornya bagi dengan peluang priornya. Jadi misalnya teman-teman mau menggunakan konsep ini di klasifikasi Twitter. Jadi modelnya seperti ini. Jadi ketika kita ingin bertanya Twitter ini positif atau negatif kah? Sebenarnya kita bertanya peluang ini. Apakah peluang Twitter itu positif dengan munculnya kata mau, tanya, dan good, atau Twitter itu bernilai negatif dengan kemunculan mau, tanya, dan good, misalnya seperti itu. Kemudian diversuskan. Jadi mana yang lebih besar antara peluang Twitter itu positif karena kemunculan kata-kata itu, dan apakah dia negatif dengan kata-kata tersebut. Jadi dihitunglah likelihood-nya dulu. Kalau misalnya lebih enaknya mungkin prior-nya dulu kita hitung. Jadi misalnya di sini nilai prior dari negatif, karena di sini datasetnya cuma 3 ya. Jadi kalau misalnya negatif berarti peluang priornya adalah 2/3, kemudian peluang prior positifnya adalah 1/3, seperti itu. Kemudian dihitunglah juga peluang likelihood-nya seperti ini. Jadi peluang dia kata mau di Twitter yang positif, peluang kata tanya di Twitter yang positif begitu. Nah, kebetulan ini jumlahnya nanti akan ada ribuan begitu ya, karena katanya kan nanti ada ribuan atau puluh ribuan begitu. Jadi kita tidak mungkin menghitungnya secara manual. Oleh karena itu kita gunakan library ya. Kita gunakan library untuk menghitung dari sentimen positif atau negatif. Oke, mungkin saya akan coba langsung untuk melakukan demo ya. Jadi saya akan memperkenalkan tools yang akan saya gunakan. Jadi tools yang akan gunakan sebenarnya namanya Jupyter Notebook. Teman-teman bisa coba. Ada beberapa opsi. Jadi opsi pertama, teman-teman install Anaconda gitu. Jadi karena Jupyter Notebook itu ada di bawah Python gitu, jadi teman-teman mungkin harus belajar dulu tentang Python ya. Jadi mungkin lebih dulu harus belajar dan familiar tentang Python dulu sebelum kita menggunakan tools tentang data mining ini. Jadi opsi pertama, teman-teman bisa install ini Anaconda. Pilih yang individual edition ini. Ya, kemudian pilih sesuai dengan operating system yang teman-teman pakai ya. Nanti biasanya kalau kita download ini udah sepaket gitu, jadi Python dan berbagai library yang dibutuhkan untuk data mining ya. Nah, kebetulan saya pilih opsi yang kedua, yaitu opsi yang lebih nyaman begitu untuk demo kali ini, yaitu dengan meminjam komputer dari Google. Jadi saya gunakan saja collab.research.google, teman-teman bisa akses di sini. Jadi istilahnya kita minjem komputer dari Google. Jadi nanti kita coding di browser gitu, kemudian nanti eksekusinya nanti akan dijalankan di belakang ketika kita melakukan request ke servernya Google, seperti itu.
tampilan awalnya seperti ini. Jadi teman-teman nanti bisa bisa bikin new notebook di sini baru, atau bikin dari sini new notebook di sini. Ini tampilan awalnya seperti ini ya. Jadi kalau teman-teman mungkin udah terbiasa dengan Jupyter Notebook, mungkin bisa langsung nyoba-nyoba di sini ya. Bisa langsung nyoba tentang coding-codingan yang ada di sini. Saya akan coba bikin notebook baru supaya teman-teman bisa familiar dengan GUI-nya ya, bisa teman-teman dengan tampilannya seperti itu. Ya, jadi tampilan awalnya seperti ini. Misalnya teman-teman mengeksekusi suatu hal tertentu, misalnya biasanya yang digunakan ini library-nya. Saya ketik shift enter gitu. Jadi ketika saya mengetik shift enter gitu, nah saya sebenarnya melakukan request nih ke Google Colab, saya pinjam komputer dong gitu kan. Nah kemudian Google Colab akan membalasnya, oke, nih aku pinjemin komputer dengan spesifikasi ini RAM sekitar berapa nih, 12 GB, kemudian harddisknya sekitar 100 GB ya, dengan environment Python 3. Oke, jadi seperti itu environmentnya seperti itu. Kemudian di sini kita bisa eksekusi kode dan juga teks. Misalnya teman-teman eksekusi teks, misalnya keterangan di sini, keterangan bisa. Atau teman-teman juga bisa mengeksekusi command line dari Linux ya. Jadi kalau teman-teman yang familiar dengan Linux mungkin bisa enak di sini ya. Kalau misalnya teman-teman mau lihat filenya seperti apa, LS gitu. Kemudian teman-teman pengen lihat ukurannya gitu misalnya. Atau teman-teman mau download sesuatu di sini misalnya pakai widget, kemudian URL-nya juga bisa. Jadi di sini benar-benar lingkungannya seperti komputer gitu. Jadi eksekusi command line Linux bisa dipakai di sini. Jadi teman-teman bisa pakai ini untuk mendapatkan resource gratisan gitu ya, yang disediakan oleh Google. Kebetulan Google juga nyediain GPU juga di sini. Nanti kalau teman-teman mau pakai GPU harus melakukan perubahan ya. Jadi teman-teman nanti bisa pakai GPU di sini. Kalau misalnya butuh GPU, kalau nanti sudah menggunakan deep learning. Seperti itu. Ya, itu salah satu opsi untuk melakukan deep learning. Jadi opsi pertama pakai Anaconda ini, install di lokal, atau pakai Google Colab ini, langsung masuk ke Colab research.google.com. Ada satu lagi, kaggle.com, ini juga gratisan ya. Jadi teman-teman bisa pakai ini untuk pinjam komputer juga istilahnya, sama kayak yang Google Colab tadi. Jadi di sini bisa bikin notebook baru juga seperti itu. Nah, untuk saat ini mungkin untuk menghemat waktu saya pakai codingan yang sudah saya siapkan sebelumnya. Oke, jadi kembali lagi ke yang tadi, contoh dari klasifikasi ya. Jadi contoh dari klasifikasi teks, mencari sentimen analisis, mana yang positif, mana yang negatif. Kebetulan di sini saya pakai saja dataset yang umum atau public gratisan gitu ya. Bisa diakses di sini lewat di sini. Jadi coba saya download dulu. Oke, jadi ini kayak tadi sama ya. Jadi minta izin ke Google Colab, pinjam GPU, kemudian dibalas dengan ya ini aku pinjemin komputer gitu. Kemudian kita bisa langsung bermain di sini. Oke. Jadi kita bisa lihat langsung file-filenya yang tadi sudah di-download. Jadi
command line widget ini untuk download ya. Jadi istilahnya kita download di komputer ini begitu. Kemudian kita bisa lihat ini ada folder data, ada folder sampel data, kita bisa buka di folder data. Nah, isinya kebetulan ini ada sentimen 140 subset.csv, kemudian ada juga sentimen 140 CSV zip-nya. Jadi tadi aku sekalian habis download langsung unzip, jadi datanya udah keluar ini yang CSV. Nah, kemudian saya akan coba melihat isi dari CSV tadi ya. Jadi ini adalah satu library yang umum digunakan di data science, yaitu Pandas. Teman-teman bisa langsung coba untuk melihat data yang sudah di-download tadi. Jadi ini misalnya seperti ini, ada dataset Twitter, kemudian ada sentimen negatif dan positifnya, 0 dan 1 seperti itu. Kalau yang 0 kayaknya yang negatif ya. Ya, you never tweet, sick today yang negatif. Kemudian yang 1 yang positif seperti itu. Kemudian jumlah dari datanya adalah sekitar 30.000 ya. 30.000. Jadi yang positif ada sekitar ini dan negatif ada yang itu. Kemudian kita lakukan TF-IDF vectorizer ya. Jadi seperti yang tadi saya bilang di sini, kita akan membuat vektor yang ada di sini. Jadi kita bisa membuat fitur yang ada di sini secara otomatis dengan library yang tadi. Jadi kita gunakan ini library TF-IDF vectorizer. Library ini sebenarnya command line ini tidak perlu dihafal seperti itu ya. Mungkin karena nanti di setiap versi itu bisa berubah-ubah gitu. Jadi yang penting teman-teman bisa cari di Google dokumentasinya dan kemudian bisa langsung import library yang diperlukan. Jadi kita import library ini. Kemudian kita akan melakukan vectorizer untuk membuat matriks yang sama seperti yang tadi saya sebutkan. Jadi di sini saya lakukan inisialisasi library-nya, kemudian saya lakukan training gitu. Jadi istilahnya men-training teks yang tadi sudah ada. Jadi df.text. Nah, isinya sebenarnya seperti ini. Isinya seperti jadi teks seperti ini. Kemudian teks ini nanti dimasukkan ke dalam library ini. Jadi vectorizer fit transform df.text seperti itu. Kemudian kita bisa lihat datanya dengan data frame Pandas untuk melihat matriks TF-IDF-nya ya. Nah, seperti ini. Jadi tidak lagi kata itu dihitung satu, tetapi ada pembobotan di sana ya. Jadi ada angka kecil di sini 0,4, kemudian 0,2 ya, tergantung dengan kontribusi kata tersebut ya, tergantung kontribusi kata tersebut di dalam membedakan karakteristik di setiap Twitter seperti itu. Kemudian kita akan coba assign teks tadi ke dalam suatu variabel X dan juga targetnya atau labelnya yang 0 dan 1 tadi ke variabel Y seperti itu. Nah, di sini ada beberapa pilihan ya, pilihan dari algoritma yang bisa kita pakai. Kebetulan yang saya ceritakan panjang lebar tadi itu yang ini, yang naive Bayes ini. Jadi kita bisa pilih algoritma lain selain naive Bayes, misalnya contoh di sini linear SVC,
random forest classifier, logistik, linear regression, dan lain-lainnya. Kita import. Nah, kemudian kita akan coba untuk melakukan training ya, training dari masing-masing algoritma classifier yang sudah kita import tadi. Contoh misalnya kita training dengan logistic regression. Kemudian dengan random forest. Ya, prosesnya memang cukup lama ya karena komputer akan menghitung dan mentraining data yang cukup besar jumlahnya. Oke. Selanjutnya misalnya saya eksekusi ini linear, kemudian saya eksekusi naive biasnya yang saya tadi bahas di presentasi. Dan kita bisa gunakan model yang telah kita tadi training dengan suatu data test tertentu. Misalnya kita bikin suatu kalimat di sini seperti I love this kitten, I hate this keyboard, seperti itu. Misalnya kita buat data test unknown gitu ya istilahnya, karena itu belum terklasifikasikan. Kemudian saya bisa lihat di sini fitur name-nya, tokenisasi dari setiap kata. Nah, kemudian kita bisa memasukkan teks tadi ke dalam vectorizer-nya. Kita tidak lagi menggunakan fit transform gitu ya, tapi kita sudah menggunakan transform karena vectorizer-nya tadi sudah dilatih di sebelumnya. Jadi ketika data test yang unknown ini kita eksekusi dengan vectorizer tersebut, maka hasilnya akan keluar seperti ini. Jadi data setnya tadi nomor 0 misalnya, kemudian di sini ada pembobotan di suatu kalimat tertentu, akan ada banyak angka 0 karena di suatu Twitter kan tidak mesti ada mengandung kata yang ada di kolom tersebut, jadi akan banyak kata 0 di sini. Misalnya seperti ini. Nah, kemudian kita bisa melakukan testing dari model yang tadi. Jadi setelah masuk di vectorizer tadi, kita bisa menggunakannya. Jadi kan kita simpan itu di variabel unknown vector ini ya, unknown vector. Kemudian kita bisa gunakan unknown vector itu disimpan di suatu data frame tertentu, kita sebut saja unknown words df. Kemudian unknown words df ini akan digunakan untuk dimasukkan untuk memprediksi apakah dia Twitternya positif atau negatif untuk masing-masing algoritma yang sudah kita panggil tadi. Jadi seperti itu, misalnya contohnya seperti ini. Jadi masing-masing Twitter kemudian diprediksikan apakah dia positif atau negatif untuk masing-masing algoritma ya. Jadi ada logistic regression, ada random forest, ada bias, dan lain-lain sebagainya. Seperti itu. Seperti itu. Jadi ini salah satu contoh ya, untuk
melakukan training sentiment analysis dengan beberapa library yang sudah tadi disebutkan. Jadi kita pakai library Pandas, kemudian kita pakai library dari sklearn untuk melakukan vectorizer TF-IDF, dan juga kita akan menggunakan library dari sklearn untuk mendapatkan model yang kita inginkan gitu. Seperti itu. Itu adalah contoh dari klasifikasi teks ya. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang clustering ya. Jadi yang saya akan bahas di sini adalah suatu algoritma yang dinamakan Canary-Snake-Bur gitu. Oke, untuk awal-awalnya mungkin kita bahas dulu apa itu clustering seperti itu. Jadi clustering itu sebenarnya mirip seperti definisi tadi di klasifikasi. Jadi misalnya ada teman-teman mau punya dataset, punya data begitu, kumpulan gambar gitu misalnya. Cuman di cluster itu tidak ada kelas label seperti itu. Jadi posisinya kita benar-benar buta gitu terhadap datasetnya ini datasetnya itu dikategorikan apa sih, atau mungkin ini tuh datasetnya terdiri dari apa sih, kita masih buta begitu. Jadi clustering akan melakukan pengelompokan ya. Jadi kita akan melatih komputer untuk mengelompokkan data yang kita tuh tidak punya clue gitu, tidak punya apa ya istilahnya petunjuk tentang data itu apa. Kemudian komputer akan berusaha mengelompokkan data itu berdasarkan suatu kedekatan tertentu begitu ya. Kalau misalnya teman-teman pilih apa namanya, pilih fitur seperti yang saya pilih ini, seperti rata-rata merah, rata-rata hijau, itu juga bisa. Nanti teman-teman bisa pakai berbagai macam fitur dan nanti komputer akan berusaha menghitung kedekatan gitu antara suatu data dengan data yang lainnya, sehingga dia bisa mengelompokkan berdasarkan kemiripan antar data. Ini akan saya contohkan visualisasi saja ya dari algoritma Cummings gitu ya. Jadi misalnya kalau yang contoh ini tadi kan hanya ada dua fitur ya, ada dua fitur. Ini juga ada dua fitur, jadi ada fitur X dan fitur Y begitu. Jadi misalnya X tadi adalah min red dan Y tadi adalah min green gitu. Misalnya jadi kita petakan saja seluruh datasetnya seperti ini gitu. Nah, apa yang dilakukan oleh Kamin itu sebenarnya nanti algoritmanya secara detail mungkin akan dijelaskan oleh mata kuliah machine learning, atau mungkin teman-teman nanti ada penjelasan detail setelah ini. Saya akan coba overview saja, introduction tentang cara kerja dari Kamin. Jadi Kamin ini pertama kita melakukan pembuatan centroid. Jadi centroid itu istilahnya titik tengah dari suatu kumpulan data gitu. Misalnya di iterasi pertama gitu, iterasi pertama kita acak dulu aja sih. Kita misalnya bikin titik di sini, di sini, di sini, di sini, di sini, kemudian di sini gitu. Kita misalnya ingin mengkelompokkan suatu data ini ke dalam 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6 titik. Pertama kita random aja, kita taruh titik itu di suatu posisi tertentu. Nah, kemudian dengan perhitungan kedekatan tadi nanti centroid ini akan bergerak sedikit demi sedikit ke arah data yang benar-benar punya kemiripan begitu ya. Data yang benar-benar punya kemiripan. Jadi nanti ketika centroid ini sudah tidak lagi bergerak begitu,
kita bisa mendapatkan hasil yang optimal ya dari pengelompokan dataset seperti itu. Oke, mungkin saya langsung contohkan saja ya dari cluster dari Kamin. Teman-teman bisa pakai referensi yang saya pakai di sini, buku Python Data Science Notebook. Teman-teman bisa pakai itu. Kemudian saya contohkan di sini, misalnya saya panggil library matplotlib, seaborn, dan numpy. Saya panggil di sini. Nah, sudah selesai dipanggil. Nah, kemudian saya akan coba menggenerate data random, dan data itu sudah di provide itu ya, menggunakan database, menggunakan library ini, Matplotlib ini. Jadi kita bisa bikin scatter data set, contoh data set begitu, random. Seperti itu. Jadi ini misalnya dataset yang kita punya. Jadi fiturnya ada dua, X dan Y, seperti yang tadi saya sebutkan, yang misalnya min red atau min blue. Jadi misalnya di sini min red-nya, di sini min green gitu, misalnya seperti itu. Jadi untuk contoh ini saya gunakan dua fitur saja supaya gampang uploadnya seperti ini ya. Jadi ini contoh dataset yang ada. Kemudian sebenarnya simpel aja sih, simpel aja, kita tinggal panggil library ini. Jadi di sklearn itu kita bisa langsung pakai Kamin begini. Terus kita langsung definisikan cluster yang kita mau pakai. Misalnya di sini kita kelompokkan menjadi 4, lalu kita fit atau training X tadi. Jadi X itu di sini. X itu sebentar saya keluarkan dulu mungkin datanya. Jadi X itu bentuknya seperti ini. Jadi ada dua pasang ya, karena tadi fiturnya ada dua. Jadi yang ini X, yang ini Y. Ya mungkin karena ini variabelnya X, jadi mungkin yang ini X1, ini X2 gitu aja ya. Ya, jadi sebenarnya algoritmanya simple, tinggal kita panggil ini fit saja, kemudian kita predict untuk y-nya ya. Jadi kita tinggal panggil seperti ini. Kemudian ketika kita melakukan plotting, nah kita bisa mendapatkan masing-masing kelompok dari dataset tersebut ya. Dari dataset ini kita bisa mengelompokkannya menjadi 4 bagian seperti itu. Itu contoh dari penggunaan Kamins ya di data mining seperti itu. Kemudian saya akan coba masuk ke selanjutnya, yaitu contoh dari estimasi atau regresi. Jadi saya present saja tambah. Jadi apa itu regresi? Sebenarnya regresi itu mirip juga dengan klasifikasi tadi ya, dengan klasifikasi. Jadi mirip seperti ini, mirip seperti klasifikasi ini. Cuman kalau di klasifikasi targetnya atau labelnya itu berupa suatu kategori tertentu ya. Jadi misalnya ini adalah kucing, kemudian kelinci. Biasanya kalau kita implementasikan ini, kita representasikan jadi angka bulat begitu ya. Kita misalnya ini 0, kemudian kelinci itu 1 begitu misalnya. Nah, bedanya kalau di klasifikasi itu kita mengkategorikan ke dalam suatu kategori tertentu. Nah, di regresi ini targetnya atau kelasnya tadi bukan angka yang bulat, tetapi angka yang continuous seperti itu. Jadi ini misalnya saya contohkan di sini. Ini ada pemetaan dari X ke Y begitu ya. Jadi
fiturnya cuma satu gitu. Jadi kalau tadi kan fiturnya bisa min red, min green, min blue, tapi kalau ini saya contohkan satu saja karena untuk lebih mudah memplotting dan memvisualisasikannya. Jadi dari X langsung kita petakan ke Y seperti itu. Ini misalnya ada suatu dataset seperti ini random ya. Kita punya dataset random seperti ini, misalnya 2 ke 0, 4 ke 2,5, 6 ke 7,5 seperti itu. Kita akan coba melakukan regresi untuk membuat garis begitu ya, garis seperti ini. Jadi kita akan mencoba membuat garis yang bisa mengakomodir semua titik ya, mengakomodir semua titik yang ini. Kebetulan ini saya berikan contoh yang lebih simpel ya untuk pengenalan saja ya. Ini sebenarnya topik yang sangat luas sekali ya, karena nanti di kehidupan nyata itu variabelnya tidak cuma satu X gini, tapi nanti bisa X1, X2, X3, sampai X ke N gitu ya, untuk dipetakan ke Y gitu. Tapi untuk untuk contoh ya, untuk introduction ini saya berikan yang sederhana saja dari pemetaan X ke Y seperti itu. Saya akan langsung masuk ke demonya saja ya, demo. Seperti ini. Sama seperti yang tadi, saya panggil library matplotlib, seaborn, dan numpy. Nah, seperti itu. Kemudian saya akan coba bikin random dataset yang berpola ya. Jadi untuk kemudahan introduction ini saya akan buat dataset random yang sudah punya dalam secara visual itu sudah ada polanya linear seperti itu. Seperti ini kita eksekusi. Jadi hasilnya seperti itu. Nah, kemudian kita bisa lihat X-nya seperti apa, misalnya seperti ini. Ada list ya dari X, kemudian ada list dari Y seperti itu. Nah, untuk melakukan linear regression di sklearn sebenarnya simple saja. Di sini kita tinggal panggil modelnya dari sini, linear regression, kemudian kita bisa inisialisasi, kemudian kita bisa fit langsung, kemudian kita bisa langsung plotting. Ya, seperti itu contohnya. Mungkin ini sederhana saja ya untuk introduction seperti itu. Kemudian di sini kita bisa lihat slope-nya dan intercept-nya. Jadi slope-nya itu kan kalau teman-teman ingat dengan rumus dari persamaan garis seperti ini ya. Jadi Y sama dengan AX plus B gitu. A-nya adalah slope atau kemiringannya begitu. Kemudian B adalah intercept-nya. Jadi di sini bisa langsung dilihat di sini. Oke, itu untuk linear regression ya, atau untuk regression, contoh dari regression seperti itu. Saya akan lanjut cepat saja. Untuk selanjutnya yaitu saya akan coba perkenalkan tentang association rule. Jadi apa itu association rule? Saya izin minum dulu sebentar. Oke. Jadi saya akan langsung loncat ke association rule, tidak membahas tentang yang prediction ya. Jadi karena prediction itu lebih ke time series dan mirip sebenarnya. Jadi memetakan garis seperti itu, cuman
dia ada bedanya dengan estimation, dia ada di hasilnya itu ada di masa depan gitu. Jadi ada aksis waktu gitu. Jadi teman-teman berusaha untuk memprediksi di masa depan. Memprediksi misalnya seperti memprediksi forex atau memprediksi saham seperti itu ya. Teman-teman bisa lebih jelas itu untuk pembahasannya memang lebih lebih dalam itu nanti kalau misalnya lebih fokus ke sana ya, ke time series, working with time series gitu. Untuk saat ini saya akan coba langsung loncat langsung ke association rule. Oke, jadi apa itu association rule? Jadi misalnya kita punya suatu masalah seperti ini. Jadi kita punya pertanyaan misalnya dalam suatu supermarket gitu. Kita ingin mengetahui gitu. Seberapa jauh atau seberapa jauh peluangnya orang membeli deterjen, suatu deterjen tertentu juga membeli sabun mandi gitu misalnya. Jadi kita ingin melihat apakah pembeli itu membeli barang ini diikuti dengan barang yang lain gitu. Jadi association rule ini akan sangat berguna jika teman-teman pengen mengetahui ya, kalau misalnya pedagang begitu kan, pengen mengetahui ini yang mau dikolak atau mau yang digrosir yang mana dulu, yang mau di stok yang mana dulu kan, ada prioritasnya begitu. Jadi teman-teman bisa lihat, oh ini yang biasanya dibeli itu ini sama ini, yang biasa dibeli ini sama ini, ya itu bisa enak gitu melihatnya kalau kita punya perhitungan yang apa namanya yang lebih lebih valid begitu ya istilahnya. Oke, saya berikan contoh masalahnya seperti ini. Jadi ada suatu input yaitu data transaksi begitu ya. Teman-teman nanti biasanya dapat data transaksi itu dari database gitu ya. Jadi dari RDBMS biasanya, karena dia transaksional kan biasanya dipakai relational database seperti MySQL atau PostgreSQL seperti itu. Jadi nanti ada data transaksi yang di setiap transaksi memuat kumpulan item. Kemudian apa yang ingin kita cari yaitu bagaimana caranya kita menemukan association rule atau yang tadi yang kita sebut barang ini dibeli dengan barang apa sih gitu, yang memenuhi minimum support dan minimum confidence. Nah, nanti saya jelaskan apa itu support dan confidence secara apa namanya secara sekilas saja. Jadi contohnya seperti ini. Jadi kita punya data transaksi. Nah, data transaksi ini biasanya sumbernya dari RDBMS. Jadi dia punya aturan atomik gitu ya. Kalau teman-teman belajar tentang RDMS mungkin paham dengan istilah ACID gitu ya. Jadi ada atomik di situ. Jadi misalnya kalau teman-teman di Excel gitu kan seringnya ini dihilangin gitu terus ini di merge gitu kan. Nah, itu nggak boleh. Itu kalau di RDBMS itu tidak boleh karena itu melanggar ACID ya, melanggar atomik. Jadi benar-benar setiap item itu harus ada datanya begitu. Jadi nanti ini kode nota 1 untuk sabun X, kode nota 1 untuk deterjen Y. Jadi satu nota itu nanti harus semuanya itemnya harus dicatat seperti itu masing-masing. Jadi ada istilahnya atomik begitu kalau di relational database. Nah, jadi datanya seperti ini, ada apa namanya, ada data kode nota, ada item, kemudian ada kuantitasnya. Kemudian apa yang kita lakukan selanjutnya? Yang kita lakukan selanjutnya adalah mengubah data transaksi ini menjadi suatu matriks frekuen seperti ini. Jadi teman-teman nanti bikin mentransformasi ya istilahnya mentransformasi data transaksi ini menjadi matriks frekuen. Jadi secara intuisi matriks frekuen ini kita bisa melihat barang ini dibeli bersamaan dengan barang yang lainnya. Misalnya kode nota 1 ini ya. 1 sabun X dibeli dengan deterjen X. Ini deterjennya 0, handuknya 14 misalnya seperti itu. Jadi di baris ini teman-teman
data, kode notanya secara unik ya. Jadi nggak boleh nanti duplikat begitu ya. Jadi misalnya ini kode nota 1, di sini ada duplikat lagi kode nota 1 seperti itu, tidak. Jadi barisnya ini benar-benar unik. Kemudian itemnya ini juga unik, sabun X, deterjen Y, deterjen X gitu, benar-benar unik. Walaupun dia sama-sama deterjen, tapi kalau itemnya itu berbeda, benar-benar unik seperti itu. Kemudian biasanya teman-teman nanti dapatnya dari DBMS itu mungkin kode ya, misalnya ini kode A001 begitu. Nah, yang penting unik lah. Yang penting data yang ada di kolom dan data yang di baris ini adalah unik. Kemudian kuantitasnya di sini juga ditulis, misalnya 1, 0, 1, 14. Cuman untuk implementasinya karena library-nya membutuhkan indikator 1 dan 0 saja ya. Jadi nanti saya coba ganti di sini untuk angka yang lebih dari 1, ini akan saya ubah menjadi 1 saja, dan jika 0 tetap 0 gitu. Jadi nanti ini 6 misalnya, itu kan lebih dari 1, ini saya ganti menjadi 1 gitu saja untuk mengindikasikan dia dibeli, begitulah intinya seperti itu. Oke, selanjutnya kemudian, nah ini saya jelaskan yang tadi saya sebutkan beberapa variabel yang ada di association rule. Jadi jika barang A itu berelasi dengan barang B, maka apa yang bisa memvalidasi rule tersebut, apa yang bisa memvalidasi, apa yang bisa membuktikan rule tersebut valid atau tidak. Jadi di association rule ada 3 variabel yang sering digunakan. Nah, mungkin teman-teman nanti bisa lebih detail ini kalau misalnya teman-teman ambil mata kuliah yang terkait ya. Jadi ada variabel support. Jadi variabel support itu adalah mengindikasikan seberapa sering item set itu muncul di dataset itu. Jadi misalnya ini sabun X dengan deterjen Y, frekuensinya berapa kali, itu nanti di kode nota 1. Nanti kalau misalnya muncul lagi di kode nota 100 atau 1000, nah itu nanti dihitung frekuensinya seperti itu ya. Jadi rumusnya seperti itu. Jadi frekuensi A dengan B dibagi datasetnya. Variabel variabel support ini akan mengindikasikan ya seberapa sering item set itu muncul di dataset. Kemudian ada juga variabel confidence, rumusnya seperti itu. Jadi frekuensi barang A dan B dibagi frekuensi barang A. Ini mengindikasikan seberapa sering aturan itu terbukti benar seperti itu. Kemudian juga ada variabel lift, dia sebenarnya adalah rasio dari support. Jadi support untuk A dan B, irisan A dan B dibagi dengan support A saja secara independen dan support B saja. Nanti hasil dari lift ini kita bisa dapatkan semacam gambaran insight begitu ya. Jika nilainya bernilai 1, maka relasi antara A B itu sebenarnya kemungkinan tidak relevan ya, karena A dan B itu nanti sebenarnya probabilitasnya masing-masing saling berindependen gitu. Jika nilai lift ini nanti kurang dari 1, maka A dan B itu bisa saja saling menegasikan. Nah, yang kita tertarik adalah jika nilai lift ini lebih dari 1. Jadi kemungkinan barang A dan barang B itu benar-benar saling bergantung satu sama lain. Seperti itu. Mungkin saya akan langsung lanjut ke contohnya saja, langsung ke codingannya saja supaya cepat ya. Jadi saya download dataset gratisan lagi dari ugi.edu. Di sini ada dataset online retail ya, online retail. Saya download dengan widget. Ini istilahnya widget kalau teman-teman di Linux itu bisa eksekusi dengan widget. Jadi dia download ini. Ya, dan dia sudah download dengan file namanya online retail slxx seperti ini.
Saya akan panggil library pandas, kemudian ada library baru yang tadi kita pakai scikit-learn. Kalau yang ini kita pakai library yang namanya mxl extend ya. Kemudian kita akan menggunakan metode a priori dan association rule. Oke, kita coba preview data dari online retail itu seperti apa. Ini cukup lama ya, mungkin karena datanya cukup besar ya. Jadi karena itu kan data transaksi, jadi uh, lumayan besar. Kita tunggu saja. Ya, oke. Datasetnya sudah terload. Jadi sama seperti yang tadi saya sebutkan, inputnya adalah data transaksi ya, dan karena ini sumbernya adalah database, jadi di sini ada semacam kode nota gitu, invoice number, kemudian stock code atau kode produknya. Di sini modelnya atomic, seperti yang saya sebutkan tadi, ya ini ada perulangan di sini, itu karena dia atomic. Jadi seperti itu, contohnya misalnya namanya ini White Hanging Heart, Light Holder, seperti itu. Kemudian kuantitas dia belinya berapa, kemudian ada tanggal invoice tersebut, harga persatuan, kemudian customer ID, dan negaranya. Seperti itu, ini kan coba saya cepat saja. Jadi seperti yang disebutkan tadi, kita buat semacam matrix frekuen ya, matrix frekuen. Jadi seperti yang saya sebutkan tadi, di sini ada kode nota, kemudian di sini ada produknya ya, ada produknya, dan di sini ada apa namanya, ada indikasi apa namanya, apakah dia dibeli atau tidak begitu. Ini nanti kolomnya akan panjang sekali karena itemnya panjang ya, ini sampai titik-titik ini nanti akan banyak sekali itu nanti. Jadi ada 5 baris karena kita pakai head ini ya, jadi ini hanya preview 5 baris dan 1563 kolom seperti itu. Kemudian yang saya sebutkan tadi, saya ganti jika dia bernilai lebih dari 1, saya tulis 1 saja ya, karena library ini akan membutuhkan nilai atau indikator 0 dan 1 seperti itu. Jadi matrix frekuensinya akan seperti ini. Kemudian kita pakai variabel min support untuk apa namanya, untuk threshold ya, threshold support yang kita apa namanya, yang kita terima itu yang seperti apa gitu. Di situ. Jadi nanti di sini ada nilai support, di sini ada item setnya. Kita threshold ini yang misalnya yang lebih dari 0,07 seperti itu. Kemudian di sini kita juga masukkan langsung library-nya dari frequent item set tadi ke suatu library dari MLX extend ya. Jadi kita pakai library itu untuk memanggil fungsi association rule. Seperti yang saya sebutkan tadi, variable div kita pakai threshold 1 ke atas gitu ya, karena kita tertarik dengan yang nyambung gitu ya. Tadi barang A dengan barang B yang nyambung, yang punya peluang itu saling berrelevan gitu. Ya, seperti itu. Kemudian kita bisa pilih di sini, yang lift dan confidence-nya lebih dari 6 atau yang confidence-nya lebih besar.
sama dengan 0,8 seperti itu. Nah, di sini mungkin kita bisa lihat jika barang alarm clock backlight red itu biasanya dibeli bersamaan dengan ini ya, dengan alarm clock backlight green gitu ya, dengan support 0,07 seperti itu. Jadi kita bisa lihat di sini saling saling apa ya, saling ber, berrelasi seperti itu ya. Mana barang yang biasanya dibeli bersamaan dengan barang lainnya, seperti itu. Jadi itu adalah salah satu contoh association rule yang biasa dipakai dengan variabel yang saya sebutkan tadi, 3 variabel, yaitu support, lift, dan confidence. Seperti itu. Ya, saya rasa ini akhir dari materi kita kali ini. Saya memang tidak terlalu tidak terlalu menjelaskan secara detail karena memang kelas ini bertujuan untuk melakukan pengenalan dulu ya, pengenalan terhadap masing-masing dari problem di data mining dan juga bagaimana kita menggunakan tools yang ada di data mining tersebut. Nah, mungkin nanti detail dari problem-problem ini akan dijelaskan di sesi-sesi berikutnya. Kebetulan saya nanti karena saya fokusnya di computer vision, nanti saya mungkin akan mengisi lagi di ranah computer vision ya, terutama di classification seperti itu. Jadi saya rasa itu akhir dari presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf, dan mungkin ada banyak sekali hal yang miss, atau mungkin ada banyak hal yang mungkin kurang, atau mungkin ada perkataan saya yang salah, atau suatu teori atau statement saya yang salah. Saya mohon maaf. Terima kasih atas atensinya. Teman-teman sudah meluangkan waktu untuk mengikuti kelas kecerdasan digital ini. Saya kembalikan kepada moderator, atau mungkin saya persilahkan nanti teman-teman untuk mengajukan pertanyaan yang nanti akan dikumpulkan oleh moderator seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.